Sebelum kita mulai cerita di video kali ini, yuk follow dulu Instagram Richie Rich, karena info lengkap novel-novel karya aku ada di sana. Pastikan juga untuk klik subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuan, like, komen, dan share video ini ya. Putus Chapter 6. Kemana dia pergi? Permisi. Saya mencari seorang gadis. Tadi saya turunkan dia di depan IGD. Dan saya tidak menemukannya di IGD. Apa dipindahkan ke ruangan lain? Kakinya terluka karena kecelakaan mobil. Pertanyaan itu aku utarakan dengan kalimat formal pada perawat di ruangan IGD. Karena aku mencari di setiap bilik, aku tidak menemukan gadis yang tadi aku tolong. Rasa khawatir dalam hatiku, dan karena kebingungan juga, takut dia kenapa-napa, aku pun mempertanyakan ini. Kalau ada apa-apa dengan anak itu, aku juga nanti yang harus bertanggung jawab. Panjang urusannya. Tidak ada mas, orang yang mas cari seperti itu. Mungkin dia belum ke IGD. Kita belum ada pasien yang melaporkan kakinya terluka karena tertabrak mobil. Jelas-jelas tadi aku menurunkannya di depan IGD. Kenapa bisa nggak ada? Aku sedikit bingung. Tapi saya benar-benar nurunin teman saya tadi di depan situ. Mungkin dia nggak ke IGD. Perawat menegaskan. Dia kayaknya sibuk. Makanya nggak bisa banyak aku tanya-tanyanya sudah membantu pasien lain di IGD. Tapi benar juga sih yang dia bilang. Mungkin juga dia nggak ke IGD. Jadi, apa dia pergi dari rumah sakit ini diam-diam? Aku nggak yakin juga. Tapi memang dia nggak ada di sini. Apa mungkin dia kabur? Tapi aku juga bingung, kenapa dia harus kabur? Padahal, aku hanya ingin menolongnya. Apa wajahku begitu menakutkan sampai dia kabur? Atau dia berpikir tentang sesuatu hal buruk tentangku? Kalau memang aku ingin berbuat buruk padanya, aku tidak mungkin kan menolongnya tadi? Atau mungkin dia pikir aku menolong karena aku mengharapkan sesuatu? Gadis yang aneh. Saat itu, aku tersenyum tipis dan segera pergi meninggalkan ruangan IGD. Buang-buang waktu. Aku sudah menyuruh adikku untuk pergi duluan dan membatalkan menjemputnya hanya karena ingin mengantar seseorang yang aku khawatirkan. Tapi dia malah hanya membuatku malu di hadapan orang lain. Sudahlah, aku malas memikirkan hal ini lagi. Sambil menuju ke arah lift, aku mengambil gawaiku dan bersiap untuk menelpon seseorang. Lin, kamu masih di sekolah? Pertanyaanku pada adikku sendiri. Aku gak enak sama Lina. Dan khawatir juga kalau dia harus naik kendaraan umum. Sekarang aku juga posisinya masih agak dekat dengan sekolahannya. Lebih baik
Aku saja yang menjemputnya. Iya nih, aku masih di sekolah. Emang kenapa? Aku baru mau balik, tapi aku baru mau pesen Gojeknya. Lagian, aku juga baru selesai ngobrol sama temanku. Ya udah, kalau gitu, tunggu sebentar di sana. Aku pasti sampai ke sana sekitar 15 menitan lagi. Kerjaanku di sini sudah selesai. Aku tak mau buang waktu. Aku cepat-cepat menuju ke tempat di mana adikku berada sekarang. Saat ini, bisa dibilang aku melakukan banyak sekali pelanggaran dalam mengemudi. Nyerobot jalur orang. Sedikit banyak, aku mulai terpengaruh dengan cara orang-orang di Jakarta mengemudi. Karena lelah dan emosiku gak stabil. Sudahlah. Aku gak mikirin ini karena aku juga lagi kesel banget sama cewek yang aku tolong tadi itu. Aku buru-buru dan tak ingin membuat adikku menunggu terlalu lama lagi. Lin, di pagar kampus aku memanggilnya. Aku menatap adikku dan melambaikan tangan padanya. Di saat yang bersamaan, Lina datang mendekat dan langsung menuju pintu mobil untuk penumpang. Di saat itulah, aku melihat siluet seseorang yang sepertinya aku kenal di parkiran motor. Abang liatin siapa? Pertanyaan yang tidak aku jawab. Tapi aku menggelengkan kepalaku. Karena saat aku melihat ke sana lagi, aku tidak menemukan orang itu. Apa aku salah lihat? Tapi itu seperti orang-orang yang tadi mengejar gadis itu. Mungkin saja aku salah lihat. Mungkin aku hanya sedikit berhalusinasi. Atau sudahlah. Aku tidak mau memikirkan ini, sehingga aku menggelengkan kepalaku pada adikku. nggak lihat siapa-siapa kok, Lin. Seruku saat adikku memakai sabuk pengaman. Aku masih ada di gerbang itu. Belum melaju kemanapun sebelum adikku selesai. Kamu kenapa mukanya kayak gitu banget, Lin? Pertanyaanku pada adikku sendiri karena aku melihat dia terlihat seperti cemas. Oh, nggak apa-apa bang. Hehehe. Adikku terkekeh. Abang tadi kemana dulu sih? Aku nungguin. Aku pikir abang nggak jadi jemput aku. Kan abang udah kirim pesan kayak gitu. Adikku mengganti topik. Ini membuatku curiga. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Ada sedikit urusan, tapi aku nggak bisa cerita banyak. Soalnya, aku juga bingung. Urusan apa? Kali ini adikku sepertinya ingin tahu lebih banyak. Enggak. Tadi aku bikin sedikit kesalahan aja di jalan. Biasalah, aku agak repot sama sistem lalu lintas di Indonesia. Aku belum biasa. Hehehe, makanya
Kalau gitu, aku aja yang nyetir. Aku hanya mencibir saja ketika adikku mengatakan itu. 2 bulan lagi usiamu baru 17 tahun, Lin. Enak aja mau nyetir. Dan aku bisa mendengar tawa adikku ketika mendengar ini. Bang, di sini itu umur masih 12 tahun aja ada yang udah naik motor boncengan bertiga loh. Lina menginterupsi. Iyalah biang kerok. Dan bikin aku dapat masalah tadi di jalan. Iyakah? Abang ditilang polisi? Aku menggelengkan kepalaku karena memang bukan itu masalahnya. Oh iya, tadi kenapa kamu pengen kenalin aku sama teman-teman kamu, Lin? Kan sekarang belum ulang tahunmu. Oh, itu. Iya. Tadi aku pengen kenalin abang sama temenku. Ya, kali aja cocok gitu. Maksudmu? Aku menggelengkan kepalaku ketika mengatakan ini. Jangan coba-coba kamu jodohin abang. Gak ada niat abang sama teman-teman kamu. Anak SMA labil. Adikku Kalina pun mencibir ketika mendengar pernyataan ini. Labil. Tapi manis kan? Dari mana manusia labil manis sih, Lin? Aku sambil terkekeh. Kata manis dari Kalina membuat aku keinginan dalam hatiku untuk mencari tahu tentang wanita yang tadi aku tabrak itu. Dia manis. Mungkin Kalina kenal. Aku cuma khawatir kondisi kakinya dan ingin bertanya kondisinya. Tapi aku mengurungkan niatku. Lebih baik aku tidak bertanya macam-macam. Anggap saja kalau semua kejadian ini tidak pernah terjadi. Lagi pula, anak itu juga sudah menghilang dari peredaran. Pikirku lagi, meskipun aku gatal pengen nanya. Gadis yang cukup berani. Apa karena dia ingin menyelamatkan dirinya tadi dari pria yang sedang mengejarnya? Sehingga dia berani memelukku. Seumur-umur, aku baru pertama kali ini dipeluk oleh seorang wanita yang aku gak kenal. Ini diam-diam membuatku tertawa kecil. Bang, kok senyum-senyum sendiri? Aku yang sibuk dengan pikiranku sendiri membuat adikku jadi bertanya-tanya. Gak apa-apa. Oh iya, kamu ngapain sih main handphone terus? Pertanyaanku, karena dari tadi adikku terus saja mengetik di handphonenya. Kami memang masih bicara, tapi dia tidak mau melepaskan benda itu. Oh, aku lagi ngobrol sama temanku soalnya. Ada sesuatu yang aneh. Aneh. Aku mengerutkan dahiku. Di saat aku juga menengok padanya. Iya, aneh. Tadi temanku bilang kalau dia dijemput. Soalnya neneknya sakit. Jadi dia buru-buru pergi. Dia juga bilang sama aku kalau dia tuh sakit perut. Jadi dia harus cepat-cepat pergi. Kok omongannya gak sinkron ya? Tanya adikku kemudian.
Aku sekarang mengerti. Dia sedang membicarakan temannya pada sahabatnya mungkin. Oh, jadi ada teman kamu yang bilang alasan lain padamu, dan alasan yang lain juga pada temanmu, gitu. Intinya dia nggak bisa ketemu kalian gitu kan? Pertanyaan yang dijawab adikku dengan anggukan kepala dan sepertinya dugaanku ini benar. Ya udah sih, nggak usah dipikirin. Tapi dia biasanya nggak kayak gini. Mungkin aja dia lagi menghindar dari kalian. Atau mungkin semua yang dikatakannya benar. Bisa aja dia mau dijemput karena neneknya sakit. Tapi bisa aja dia memang udah cerita itu ke papanya tadi. Dia sudah cerita kalau dia lagi sakit perut. Bisa jadi kan? Gak ada yang salah kalau misalkan dia dijemput karena neneknya dan karena dia sakit perut juga. Celetuku yang tidak ingin membuat adikku berpikir macam-macam. Lagi pula, itu semua gak ada gunanya juga. Gak ada keuntungan untuknya, jadi ngapain juga dipikirin berlarut-larut. Buang waktu. Oh, iya bang. Benar juga ya. Bisa aja dia udah cerita duluan kalau dia lagi sakit perut. Terus gak lama neneknya sakit, papanya dikasih kabar. Makanya, papanya datang buat ngejemput dengan 2 alasan itu. Nah, iya, bisa kan? Jadi gak usah dipikirin terlalu berlebihan. Kamu mikirin diri kamu sendiri aja seharian gak akan selesai. Ngapain juga mikirin orang? Aku agak ketus soal ini. Hidup itu terlalu melelahkan kalau hanya memikirkan manusia. Baik kita terus melangkah ke depan, fokus sama target dan tujuan hidup kita sendiri. Bagiku, itu lebih worth it. Hehehe. Sama kayak abang yang bilang ada kerjaan di perusahaan, tapi abang bilang tadi urusan sama temen. Teman di perusahaan papa bukan sih? Kalina hanya terkekeh saja melihat aku yang baru saja berceloteh. Glek. Aku baru sadar kalau omonganku gak sinkron juga. Aku bahkan lupa apa tadi yang aku bilang ke dia dipesan sebagai alasan. Iya kayak gitu. Soalnya di perusahaan, semua karyawan dan rekan kerja aku anggap teman. Ngeles deh aku jadinya. Adikku ini memang pintar banget dan ingatannya kuat. Abang benar juga. Aku pikir dia emang ngindarin aku. Ngehindarin kamu? Emang kenapa dia harus menghindari kamu? Aku berceloteh lagi, menimpali adikku yang mulai bisa tersenyum, gak lagi galau dengan handphonenya. Dan yang penting, dia udah gak mikir aku bohong juga. Gak tahu bang. Di saat yang bersamaan, adikku justru mengangkat bahunya. Aku mau jodohin abang sama temanku. Sebenarnya cuma buat bantuin teman aku sih, pura-pura aja jadi pacar temanku gitu loh.
Apa? Jadi pacar pura-pura? Nggak banget. Kamunya ada-ada aja sih. Protesku kemudian gak ngerti sama pikiran anak zaman sekarang. Aku kembali ke Indonesia bukan untuk jadi pacar pura-pura siapapun. Dan aku memang lagi gak mood untuk yang kayak ginian. Aduh, adikku. Untung Lina memang adikku. Kalau enggak, aku turunin sekarang juga. Tapi temanku butuh pertolongan, Bang. Lagi pula, temanku cantik loh. Biar cantik kayak apapun, aku gak mau. Kamu jangan ngambil kesimpulan yang macam-macam ah. Protesku lagi, tanpa menatap ke arah Kalina karena aku sedang menyetir. Abang lihat dulu deh fotonya. Bentar juga abang naksir sama dia. Temenku cantik banget. Ya, kalau abang gak mau jadi pacar beneran, juga gak apa-apa. Yang penting, mau jadi pacar pura-pura. Gak mau. Aku tetap pada prinsipku dan menolak. Lihat dulu deh. Nih, aku tunjukin fotonya. Teret. Hish. Jangan ganggu dulu. Bentar. Ini aku ada telepon. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.